dalam Mazmur tertulis, seruannya akan didengar Allah dan Allah tidak akan membiarkan dia dihinakan. Dia akan panjang umur melihat keturunannya. Situ di Bible mau Mazmur 91. Bacalah itu. Gak ada itu, bohong. Lu berarti kamu ini gimana sih kamu ini? Biblemu itu Bang. Kalau kamu ke gereja jangan cuma taruh di ketekmu, baca itu, baca. Mazmur 91. Itu kumur-kumur lagi kau. Apokip. Kita apokip. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Dia mau bahas ini, kau di dalam kolam ngomong ya. Dia Kamu mau bahas alpokat. Udah disebutin Bang, kalinya ayatnya Mazmur. Oh, apokat. Kamu minum apokat. Nggak apa-apa, silakan minum apokat. Minumlah kau. Kita juga nggak mau kok. Silakan minum apokat. Dia mau minum apokat. Apa sih jus apokat? Ya, ini serupakan siapa? Stefanus. Siapa yang serupakan tuh? Nggak ada yang diserupakan tuh, nggak disampaikan di dalam Al-Quran. Kami juga nggak boleh sembarang ini. Tetapi di dalam kekristenan sendiri, dengar, di dalam kekristenan sendiri ada perselisihan. Ada yang mengatakan yang tersalib itu, yang membawa salib itu, yang membawa salib itu siapa ya? Yang memikul salib. Ya, kawan kamu lengkap. Silakan Bang. Akuan kamu udah lengkap kan? Silakan Kakanda. Aduh, ini orang kumur-kumur. Ya Allah ya Rabbi, apa sih kau ngomong itu? Siapa apa kau ngomong itu? Coba lurusi dulu, lidahmu dulu lurusi. Saya translate. Ayo. Translate. Ya. Dia mengatakan siapa yang dicelupakan. Iya, siapa yang dicelupakan? Oh, yang dicelupakan. Yang dicelupakan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Siapa yang kerasukan? Siapa yang kerasukan? Aduh, ini orang. Kalau ngomong jangan dibawa kolam. Ayo naik dulu, naik di permukaan kolam. Jangan dibawa kolam kayak ubur-ubur kau. Siapa yang Ayo silakan. Ya, siapa yang dicelupakan? Siapa dicelupakan? Iya. Dicelupkan. Celupakan. Siapa? Dicelupakan. Oh, yang dicelupakan tidak ada yang dicelupakan, tidak disebutkan dalam Al-Quran, bro. Di situ disampaikan, iya. Di situ disampaikan bahwa mereka berselisih. Mereka berselisih tentang siapa yang disalib, siapa yang dibunuh. Ada yang dibunuh, tapi bukan Yesus. Yudas Iskariot. Udahlah. Yudas itu yang diserupakan. Itu tafsiran-tafsiran ya, yang aku sebut dalam Al-Quran nggak disebutkan. Itu tafsiran-tafsiran. Dalam Al-Quran tidak disebutkan siapa. Allah hanya berkata, ada yang dibunuh, yang diserupakan, yang dibunuh. Ada memang, mereka berselisih pendapat. Itu di dalam Al-Quran. Kalau tafsiran-tafsirannya itu banyak ya. Tafsiran-tafsiran ada bilang macam-macam lah. Tetapi di dalam Biblemu sendiri, Stefanus, Tetanus, Saturnus, Uranus, Anus, itu dijelaskan bahwa di Mazmur 91 teriakannya didengar Yesus ya, teriakan Yesus didengar oleh Allah. Karena apa? Dia orang soleh. Di dalam Mazmur pun tertulis, Allah tidak akan membiarkan kakimu terantuk. Siapa yang noise-noise ya? Allah tidak akan ingat ya, ketika Yesus dicobai oleh iblis, Tuhanmu ini Tuhanmu. Yang dicoba iblis, coba kamu nggak lucu tuh, Tuhanmu dicoba iblis, kamu ini tidak sadar-sadar, Tuhanmu dicoba iblis, kata apa kata ayat? Bunda Rahma, dengarkan, dia tidak terima penyampaian Bunda Rahma, dia tidak terima. Kamu pindah ke halaman berikutnya kamu tuh. Ya, pindah ke halaman berikutnya. Ya, siapa yang silakan. Masih ingin bertanya atau aku tanya kamu nih? Tidak, katanya ini dia bilang, jangan cuma satu halaman, pindah ke halaman berikutnya. Iya. Saya tidak jawab, saya tidak puas. Siapa yang serupakan tuh? Ya, itu dia tidak puas. Karena tidak mungkin kau puaskan.
Dia tidak puas karena tidak tahu siapa yang dicelupakan. Iya. Puas karena tidak tahu siapa yang dicelupakan. Iya. Yang dicelupakan itu dalam Al-Quran tidak ada, tapi banyak penafsiran di hadis-hadis itu bahwa tapi nggak usah lah, kok nggak paham juga, percuma juga si Anus ini. Sorry, bukan si Anus, Stepanus. Tidak. Apa itu, kok ngomong apa ini orang? Gadis pula. Gara-gara ditempeleng mamanya ini sehingga omongannya begini. Sabar. Saya translate Bunda Rahmat. Saya yang translate. Oh. Ya coba apa dia bilang. Dia mau minum lagi jus apa? Silakan. Tanya lagi yang lain lah. Udah ku jawab tuh, yang lain lagi. Tak dibuat, tak galak saya. Dak. Apa sih kau itu? Bikin pusing kepalaku. Apa itu dak. Coba lurusi dulu, senam lidah dulu, lidahmu dulu putar-putar baru ngomong. Sabar, Ayo. Saya translate. Silakan translate. Ulangi. Siapa siupakan tuh, ayo. Ya, siapa dicelupakan? Ayo. Iya. Siapa Kau bilang dari tadi yang dicelupakan itu tidak ada yang dicelupakan, tidak disebutkan itu. dalam Al-Quran. Berarti kamu tidak tahu kan? Belajar kebenaran kan? Buktikan. Kamu tidak belajar kebenaran kan? Itu. Kebenaran. Berarti berarti kamu Bunda Rahmat tidak belajar kebenaran. Benar. Yang... Oh, kamu melayang-layang. Kamu melayang-layang sama aku. Ayo sini ke Makassar melayang-layang. Apa sih kau ini? Kasihan ya. Gini ya, Bro Stepanus. Sebelum kau naik berdiskusi, baik dulu. Cuman ketawa-ketawa saja ini ramah ini. Bodoh. Ya lanjut. Aku tak sholat dulu. Sebelum kamu naik, Bro, ini baru aku yang hadapi kamu. Aku bawa santai aja. Kalau yang guru-guru saya, ya Ustadz, ya Bang, Dicelupakan itu apa? Dicelupkan itu tadi apa? Iya, dia mau dicelupakan. Janganlah begitu, Bang. Pak Amir langsung ini celupkan. Untung di sini masih ada nih. Di sini sudah selesai. Ya Allah ya Rabbi. Silakan Bang. Bertanya ya. Silakan lagi bertanya lagi, silakan. Canciola, silakan. Dicelupakan. ini juga yang tukang translate-nya nih, tukang translate-nya kayak dibilang-bilang. Silakan Pak, lanjut. Bang Stepanus, Tetanus, Saturnus, Uranus, Anus, silakan. Silakan, Bang, silakan. Kami terbuka di sini. Silakan. Pingsan kapan? Pingsan kok Kok sudah pingsan kah? Dia dibawa kolam berdebat, dibawa kolam dia bertanya, dia renami, tenggelam dia kelelep. Stepanus, masih ada kah Stepanus? Mungkin dia maya. Jangan maya, Pak. Sudah Mungkin dia maya. Kasih naiklah Kristen yang ini. Kristennya lagi salat Jumat. Yang dicelupakan, dia juga mau dipuaskan. Mana bisa kau puaskan? Muka ya apa di situ mau puaskan? Oh, sudah diangkat. Dia belum puas katanya, dia minta aku puaskan dia. Muka ya apa kok puaskan begitu muka? Memang kita pemuas. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik. Dia lagi. Silakan typing. Kasihan ya, maafkan Bang. Makanya kalau gitu omonganmu kayak si Capling ya, Gak usah lah naik kau debat, kamu jadi guyonan. Aduh, lurusin dulu lidahmu gitu baru kau naik lah. Dia tidak puas dengan dicelupakan. Makanya dijelaskan. Oh, dicelupakan.
Kau memang tanya apa Bunda Rahma? Sampai-sampai main celup-celupan. Dicelupkan. Ada tadi yang mau ini ya, mau nantang Bunda Rahma. Mana orangnya? Ya kasih naik lah. Ada Gurunda ini, ada Gurunda. Udah pulang sholat Jumat nih, udah selesai makan beliau. Sudah di sini. Mungkin masih makan. Biarkan dulu istirahat. Ini dicelupakan ini lagi apa ini? Ini sudah terangkat mungkin. Sudah telangka beleng kali. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ampunilah aku hambamu ini ya Allah. Kalau otak ngeyel aja naikkan. Silakan naik. Saya. Yang naik itu yang ibu-ibu. Silakan naik. Bahasanya yang ini ya. Yang naik itu yang lurus-lurus lah cara ngomongnya ya. Jangan kayak sama ini lagi tuh capling. Capling itu aduh. Pusing kilo kita sama capling itu. Ada. Ya, aku mohon maaf. Aku mohon ampunan kepada Allah ya. Masalahnya ini orang lucu sih. Masih ada Stefanus. Masih hidup kok kah? Apalagi Stefanus? Masih mau bertanya. Dia tadi baca data itu. Kaburlah sudah dia. Saya coba naikkan. Aja silakan naik ban aja. Saya sudah jambak. Silakan. Selamat siang, ban aja. Halo, selamat siang Bang. Ya silakan. Wah, kencang ini kulihat perdebatan Bang. Ini bukan balapan, Bang, kencang-kencangan. Perdebatan ya. Selamat siang Bunda Rahma. Selamat siang Bang. Kenapa ada nih? Gurunda sudah aktif nih. Abang Kristen apa Islam? Aje, Kristen apa Islam? Muslim? Aje. Ada Roh Kudusnya mengilang. Kristen apa Islam, Bang? Iya, Bu. Kristen apa Islam? Kristen apa Muslim? Oh, jaringannya kali ya. Halo. Mungkin lagi pasang handset. Halo Bandung. Ya, Bang. Kristen ya. Oh, Kristen ya, Bang Dalbo. Kristen. Tes. Masuk. Tes. Silakan. Gurunda sudah aktif itu. Gurunda sudah makan kayaknya. Waduh. Halo, tes. Oh, mau menantang saya. Ya Allah ya Rabbi, aku takutlah kalau kamu pendeta ya. Kamu pendeta ya, Bang ya. Mau menantang saya ya. Ini teman-teman dibawa mau menantang saya. Saya ini bukan apa-apa, Bang. Saya ini orang biasa. Oh, dia naik motor. Oh, naik motor ya? Kurang jelas. Jelas. Sudah jelas, Bang. Dia tidak monitor. Bang Esar Al-Kausar Muslim kayaknya ini sih. Iya, saya Muslim, saya dari Aceh. Saya menyimaknya dari dulu udah menyimak dari siaran ini kan. Saya pokoknya jaya terus, Bu ya. Semoga bisa tersadar orang Kristen sini semuanya. Insya Allah Bang, amin. Gurunda udah aktif. Ini ada si Aje nih, mau diluruskan nih, Aje. Ya Bang Aje ya. Di sini mau sholat Jumat juga di sini di Aceh. Kalau di Aceh jam 12.40 udah mau sholat Jumat. Iya Bang, kami sudah di Sulawesi sudah. Sudah ya. Iya Bang.
Nah, saya izin pamit aja. Kalau gimana? Ya. Oh iya Bang, terima kasih. Semangat terus. Ya Bang. Assalamualaikum. Silakan Aje. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Aje. Silakan Man Aje. Aye. Kurang jelas suaranya, Bang. Sudah jelas Bang dari tadi. Ya, Bang? Sudah jelas. Bang Aje ini mendengarkan kami di sini? Naiklah Ota. Halo? Ayo naik. Halo. Anda dengar kami? Aje. Tes. Tes. Atau turun dulu baru naik lagi, Bang? Halo? Ya, halo. Bang, suaranya jelas kah, Bang? Jelas. Turun dulu baru naik kembali. Kenapa, Bang? Saya bilang, turun dulu baru naik lagi. Mendengarkan? Suaranya kurang jelas, Bang. Coba Bunda Rahma bicara, Bunda Rahma. Coba tahu jaringan saya. Bagus jaringannya Pak Darbo, kedengaran kok. Kedengaran Bos, kedengaran. Dia ini mungkin dia lagi mengendarai. Jangan-jangan dia naik keledai nih. Kedengeran. Aje. Tes, Halo. Tes. Halo. Silakan masuk. Silakan monitor. Aduh. Suaranya kok hilang, Bang? Coba jangan pakai headset. Coba kasih tahu host jangan pakai headset. Coba jangan pakai headset. Halo? Halo? Atau turun dulu lah, baru naik lagi ya. Halo, Bang? Assalamualaikum, selamat siang Bang Cindy. Assalamualaikum Bang Cindy. Selamat siang. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Iya ya Bang, assalamualaikum. Ya. Lanjut Pak. Mana ini hotel yang tadi itu? Nggak mau naik. Nggak ada hotel ini Bang, turun semua, nggak ada yang naik.
Atau OT-nya pada sholat Jumat ya? Ada Bang Handi, ada Bang Zuma, ada Bu Rahma, ada Pak Amir. Mana berani mereka? Jenggo semua loh ini yang di room. Tapi aku heran aja itu Bang sebenarnya sama pemikiran mereka. Hujan deras di sini Bang. Ya? Suara kurang kedengaran. Jaringanmu itu Bang. Tapi nggak ada kedengaran suara-suara hujan di sini. Hujan deras di sini Bang. Kok nggak ada kedengaran di sini? Hujan deras di sini Bang. Oh pantas. Suara kurang kedengaran Bang. Anda pakai handset? Lagi di luar Bang soalnya. Maksudnya pakai handset? Kenapa Bang? Anda pakai handset? Oh tidak Bang, tidak. Tapi nggak ada kedengaran. Biasanya kalau di situ hujan pasti berisik. Ya hujan Bang. Hah? Hujan? Hujan. Oh. Sama angin. Oh, angin. Hujan rintik-rintik. Ya. Deras Bang, deras. Waduh, deras ya. Tapi kan Anda tadi type-in, saya mau tantang ibu-ibu. Kenapa Bang? Silakan, mau diskusi sama Bunda Rahma atau Gurunda silakan. Bang Suma. Iya Bang, pengen diskusi sama ibu itu tadi Bang. Itu ibu-ibu. Sama Gurunda aja Bang. Hanya saja ada kurang ini Bang. Soalnya soalnya hujan deras sekali Bang. Ya kalau hujan tidur dulu lah. Apain kau diskusi kalau nggak bisa dengar suara? Kenapa Bu? Kalau kurang jelas suara, ngapain diskusi? Kalau hujan lebih baik kau tidur dulu. Percuma kita teriak-teriak kalau kamu nggak denger. Tapi biasanya ketika di tempat kita hujannya, itu jelas kedengaran. Kok dia persis Dia mau tidur. Suara? Dia mau tidur dulu. Dia tidur dulu. Nanti bangun tidur dulu. Gini, Bunda Rahma. Biasanya kan kalau di tempat kita itu hujan kan ini berisik. Ini J di bawah. Ini Hujannya di kalbu Bang Dalbo. Hujan di kalbu dia. Mungkin hujannya di dalam hati ya. Kan sama sunatnya gitu aja juga, sunat hati. Jadi hujannya juga hujan hati ya. Otak buntu, siap, naiklah kau otak buntu, naiklah kau otak buntu. Yang mana? Ini otak tariklah dia ini. Namanya siapa? Otak buntu. Udah berani. Otak buntu. Otak buntu. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I be back. Waalaikumsalam wabarakatuh. Udah selesai toh diskusinya? Ketinggalan filmnya Dewa nih. Jadi kesimpulannya apa yang barusan itu? Iya Gurunda. Yang Dewa dengar itu kan segala kuasa diberikan kepada Yesus. Artinya Yesus itu bukan Tuhan. Yesus dituhankan karena dia bisa membangkitkan orang yang mati. Tetapi Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Ini Tuhan kocak ini. Dia bisa membangkitkan orang yang mati, sementara dia bangkit sendiri tidak bisa. Wih, ada Pak Amir di sini. Lengkap Bang Dewa, lengkap. Ada Bang Suma, gitu. Bang Handi, Bang Amir. Tinggal Bang Sidik aja ini belum ada ini. Pak Amir suruh pergi aja. Di sini nggak ada janda gitu. Pak Amir pergi sana. Nggak ada janda sini. Pak Amir lagi Jumatan. Rumahnya Pak Amir kebanyakan. Udah beres di sini.
Udah beres. Oh, ada Bang Juma. Ya Allah, ya Rwi. Bang Juma. Sehat Bang Juma? Lah. Ini maskernya ini. Maskernya yang keren ini. Bekas celana dalam dibikin masker ini Bang Juma. Ini aku mau ke kantor, Pak. Ke kantor. Oh gitu. Gak ada jaringan itu. HP ku yang ini bagus maskernya, bagus. Jadi pakai itu. Wifi rumah. Ini saya tinggal di rumah, jaringan hilang nanti. Bawa ini Bang, bawa tutup panci Bang. Itu kan kayak parabola gitu Bang. Itu ngaruh Bang. Oh gitu. Saya ingat dulu waktu masih di Makassar kayak itu. Kalau di Makassar itu kadang tutup panci kasih jadi sampai di kantor baru nyambung lagi. Baik. Ya siap. teman-teman. Siap. Hati-hati. Kalau jaringan saya hilang berarti. Baik. Di kantor. Hati-hati Bang Juma. Lagi nanti. Iya, jangan nyopet ya. Kebiasaan lama ini. Oke, assalamualaikum. Kadang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tujuannya mau nyopet ini. Oh ya, Iwan bilang lupa 315 mata memandang. Tolong di ini ya, tolong di follow akun Dewa yang ini ya. Ini akun Dewa yang baru. Lupa. Yang 6 kena blokir permanen. Blokir permanen. Wah, kok bisa? Iya. Biasalah. Sekali. TikTok. Kemarin itu Dewa kan sempat mensahadatkan 4 hari yang lalu ya. 4 hari yang lalu Dewa mensahadatkan, begitu live ternyata udah nggak bisa. Udah nggak bisa live lagi. Lah, Dewa pikir kenapa ini nggak bisa live? Ya, tapi ada yang kena blokir 1 minggu, bangkit di hari ke-7. 3 hari lagi bangkit. 3 hari lagi bangkit nih. Bangkit di hari ke-7. Ini 3 hari lagi bangkit nih. Penyakit tidak ada oten lagi toh? Hati. Penyakit hati mereka itu cinta kasih, makanya abang diblokir. Cinta kasih. Pukul pipi kiri kasih pukul pipi kiri kasih pipi kanan. Nggak ada, nggak bisa dipraktekkan itu ajaran. Nggak bisa dipraktekkan. Andai kan ajaran itu dipraktekkan ke negara ataupun kemana saja, ini bubar negara ini. Kalau dipraktekkan ajaran seperti itu. Malah kalau misalkan diberi kesempatan diskusi terbuka, Dewa pengen baca ayat itu. Kalau saya tampar muka ente, terus ente mau tampar balik nggak? Kalau dia tampar balik ya berarti ajaran hoak ini. Tapi kalau ternyata dia mempersilahkan, Dewa tampar 2 kali bener. Kanan kiri kepok aja. Percuma dong Bang, ada pepatah mengatakan bahkan semut yang diganggu pun akan melawan. Betul. Karena mereka toleransi tanpa batas. Dan tidak masuk akal. Iya. Selalu bilang Islam tidak toleran. Iya. Toleransi itu ada batasnya. Semua yang di dunia ini punya batas. Ngapain toleransi tanpa batas? Ini pemulung ilmu kapan nih punya YouTube Bang? Dewa bukannya tidak mau bikin YouTube. Tidak ada laptop, intinya begitu. Tidak ada laptop. Tapi kalau Ikhwan Pillah ada yang mau kirim, alhamdulillah, silahkan Dewa bikin channel. Dan handphone juga, handphone lakban ini. Sekalian sama handphonenya ya. Kalau mau kirim handphone, laptop, sama kulkas jangan lupa. Kulkas 3 pintu. Bang itu minta tolong atau minta semua Bang? Minta semua lah pokoknya. Kalau kita bersidakoh itu kan jangan nanggung. Kalau bersidakoh itu nanggung. Betul. Terus ditambah kalau misalkan kalau Ikhwan Pillah di sini ada mungkin punya anak janda pirang, silakan sidakohkan ke Dewa. Insya Allah Dewa jaga. Jangan tanggung ya. Jangan tanggung laptop, handphone, sekalian sama
jandanya gitu, anaknya. Sidakohkan. Jangan ke Pak Amir, ngapain sidakohin ke Pak Amir? Udah nggak fungsi itu Pak Amir. Kemarin sempat dimarahin ngeledekin Pak Amir itu. Dewa, saya ini orang tua loh, Memang Bang Dewa sering gangguin orang lah. Ini di sini ada orang tua. Satria Madangkara nih, punya ajian serat jiwa kayaknya. Ya, selamat malam menjelang pagi menuju sore hampir siang, Pak Satria. Dewa umur 37, bujangan asli, bujangan ting-ting Dewa ini, asli bujangannya. Belum pernah ngapa-ngapain, cuma pernah mimpi doang 2 kali. Itu pun mimpi gara-gara lihat cecak kawin. Siangnya lihat cecak kawin, malamnya mimpi basah. Bujangan asli pokoknya. Bukannya iklan Thailand itu Bang? Tidak ada Oten di bawah? Panalbo? Banyak, nggak ada yang mau naik. Ada, nggak mau naik soalnya. Lanjut. Ya Iwan Pilah, tolong di follow aja ya akun Dewa yang ini ya. Jadi sisihkan 2 detik, kalau nggak 3 detik untuk mengklik gambar Dewa terus di follow. Kalau yang follow Dewa, Dewa doakan masuk surga. Yang nggak follow, Dewa doakan masuk angin. Beli antangin sana, ya. Beli antangin. Di mana-mana itu memek kucluk, suka membual. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Kalau merasa keimanan apa yang kalian yakini itu kebenaran, silahkan naik. Sampai sekarang mereka masih belum yakin, Bunda. Berarti selama ini apa yang dia pahami kalau dia tidak yakin? Pak Pendeta. Cuma manggut-manggut ya depan pendetanya. Mereka terkadang ada yang tidak peduli ya Bunda ya. Ada yang tidak peduli bahwa ada kehidupan setelah kematian. Banyak yang tidak percaya seperti itu juga. Terus masalahnya di Alkitab mereka tidak menjelaskan itu, Bang. Betul. Tidak lengkap sama sekali. Yang dijelaskan sama Alkitabnya mereka adalah penebusan. Gitu. Nah, sebenarnya gini, mereka tidak mau repot-repot berbuat baik. Kan kata mereka dosanya sudah ditebus. Jadi mereka seenak hati. Iya. Pada dasarnya mereka mencari agama yang mudah buat mereka. Ya, mudah. Kalau Islam kan harus sholat, harus puasa, zakat. Kalau mereka enggak, joget-joget, parge-parge di gereja, lompat-lompat. Katanya sudah selamat. Makanya dia. Makanya mereka kan ada bilik dosa, Bunda. Bilik dosa itu ya kalau mereka banyak dosa tinggal ke Pak Pendeta. Curhat sama Pak Pendeta, dosanya hilang. Enak betul. Iya, coba dijamba itu otak Paulus coba dijamba itu, host. Apa berani dia naik? Apa ada nyali kau naik, Bro? Silakan kalau kau ada ilmu. 99 kali saya jambak. Kerata kau kurang satu. Bulan 100. Botak ternyata enggak, ternyata kau enggak usah lah kau ketik-ketik, enggak ada ilmu, enggak berani kau naik. Botak itu gara-gara dijambai terus itu. Saya cuma di gereja. Ini di gereja mereka minum anggur, Bu Rahma. Memang anggur itu sudah termasuk dalam ajaran. Silakan buka di dalam Amsal 31 nomor 6. Ekaristik ya. Ya, di situ dijelaskan, berikanlah minuman kepada orang yang hendak binasa. Ini ajaran seperti apa? Orang yang hendak binasa dalam keadaan sakaratul maut disuruh minum anggur. Bukan ini didoain.
Orang didoakan, ini malah diberikan minuman keras. Supaya apa supaya apa tujuannya? Ternyata tujuannya supaya cepat-cepat bisa ikut makan malam sama Yesus. Gitu. Dan ada pun begini Bang, berikanlah, janganlah kau makan bangkai, tapi berikanlah kepada orang yang datang ke rumahmu, orang bertamu. Tamu. Masa orang disuruh makan bangkai? Ajaran konyol. Percuma itu kata-kata tamu adalah raja. Alah, gimana itu? Bagaimana kita dapat makan dari Oten? Temanmu aja di atas kuar-kuar satu gip pun kau tidak kirimi. Ngaku-ngaku kaya. Ota Paulus. Dengar ya, lukisan Tuhanmu itu dibeli oleh Pangeran Arab Saudi. Lukisan Tuhanmu aja dibeli, bro. Bagaimana kayanya itu orang Islam? Lukisan Tuhanmu dibeli. Mana gengsimu itu? Oh, Tuhanmu, lukisan Tuhanmu. Kalau kamu nggak percaya, aku tunjukkan gambarmu. Lukisan Tuhanmu itu, gambar Tuhanmu dibeli orang-orang Islam. Ngaku-ngaku kaya. Mama nenekmu kiper kok kaya. Kalau kaya itu kau yang beli tuh, kamu pasti gengsi dibeli tuh lukisan Tuhanmu. Lukisan Tuhannya dibeli sama orang Islam. Di Afrika Yesusnya kulit hitam gambarnya. Pak Irwan, makasih banyak Pak Irwan. Alhamdulillah dikasih 100 koin untuk modal kawin lagi. Terima kasih banyak Pak Irwan. Masih kurang banyak nih buat kawin lagi. Tapi saya berpikirnya begini loh Bang Dewa. Gini. Kenapa teman-temanmu itu malas naik? Nggak mau dibongkar ajaran Bibelmu. Kalau naik pasti kami buka ajaran Bibelmu. Silakan naik, ku bongkar semua ajaran di Bibelmu itu bahwa pendeta membohongi kamu, ya. Pendeta tidak jujur menyampaikan yang sebenarnya. Naiklah, ku kasih tahu kau, ku bacakan semua Bibelmu. Data-data di Bibelmu sebenarnya. Semua dia banyak dia rubah ya. Misalnya gini yang dia rubah ya bro ya. Lalat dia rubah menjadi nyamuk. Dari mana lalat itu berubah menjadi nyamuk? Bagaimana bisa itu bro? Metamorfosis. Iya, lalat menjadi nyamuk itu yang bener aja. Yang fatal itu Tuhan menjadi Tuhan. Nah ini yang menyesatkan kalian. Tuhan di originalnya Tuhan di originalnya dia rubah menjadi Tuhan. Inilah yang kalian sehingga sampai saat ini kalian itu tersesat. Menuhankan anak Maria, anak orang bro. Makanya kamu malas naik. Padahal aku mau meluruskan. Kita ini baik loh. Kita ini orang baik-baik di atas ini. Mau meluruskan kamu. Supaya apa? Kamu jangan masuk neraka jahanam. Kami membantu kamu. Ini masa kamu sebenarnya. Kata Tuhan sesuai Kamus KBBI berbeda dengan apa yang mereka narasikan selama ini. Katanya Tuhan itu sama dengan Tuhan. Nah, sementara KBBI kata Tuhan itu ya jelas bukan Tuhan dan Tuhan. Iya Bang. Ya kan lucu. Di mana Tuhan itu adalah orang yang menguasai satu daerah atau satu kelompok atau satu keluarga bisa dikatakan Tuhan atau raja. Ismail, bayangkan ya. Kata Ismail dia rubah menjadi Israel. Lihatlah betapa liciknya mereka ya. Ismail itu di Bible dia rubah menjadi Israel. Lalat dia rubah menjadi nyamuk. Apalagi nanti kalau direvisi nanti ya. Mungkin dia ganti menjadi cebong lagi. Apakah mengganti menjadi Bang Dewa masuk Alkitab diganti. Nggak tahu ini apa mau mereka ini. Takut naik ya, takut kalau kita bongkar. Memang bukan maksud kami buruk ya, kami meluruskan. Niat kami baik, meluruskan. Yang dibengkokkan itu bapak-bapak pendeta itu kami luruskan. Di Bibelmu itu dilarang makan babi. Ternyata sekarang kamu ingkari kau makan babi. Ini yang kami sampaikan, jangan kau makan babi. Itu haram. Bukan kami mau apa ya. Bukan niat kami tuh buruk bro. Kami niat kami baik. Kami mau meluruskan saudara-saudara kami dari penyesatan. Kalau kamu terima, alhamdulillah. Kau tolak juga nggak apa-apa. Yang penting kami sudah menyampaikan. Kata Allah di dalam Al-Quran ya, firman Allah. Serulah mereka ke jalan Tuhanmu.
Itu di berapa ya? An-Nisa ya. An-Nisa 163 ya. Berapa? Di situ tertulis, Allah berfirman, serulah manusia ke jalan Tuhanmu, debatlah mereka dengan cara yang baik. Nah itu, kami mendebat dengan cara yang baik, bukan menghujat ya. Menghujat itu kalau tidak ada tertulis di Bible, tidak ada data, itu menghujat. Kalau aku tadi bilang, Yesus ini begini dan begitu, ya ada di Bible-mu bro, bukan menghujat itu. Maaf ya Bu, ntar dah saya ganggu dulu pencerahannya Bu ya. Oh Pak Sean, silakan Pak. Nah, kitabmu sama kitabnya orang Kristen mana duluan? Kitab saya dengan kitabmu, siapa mana duluan? Ya duluan Bible. Ya. Yang pertama, yang kedua mana lebih asli? Yang mana duluan perjanjian lama dengan Biblemu Pak? Perjanjian baru, perjanjian lama milik Yahudi dengan Biblemu yang tulisan Yunani. Tunggu dulu, jangan potong Bu. Enggak, saya komparasikan ke situ. Sadar diri lah kamu. Jangan dulu, kalau kau tahu. Oh, jangan dulu. Emang kamu aja yang mau bertanya. Yang saya tanyakan, Yahudi, milik Yahudi perjanjian lama yang ditulis dalam Septuaginta itu milik Yahudi. Yang mana duluan Yahudi daripada milikmu, Bible? Saya bukan ke situ larinya dulu. Saya tanya. Saya tanya. Satu-satu bro, tenang. Semua dapat tanda tangan, tenang. Sebentar kamu dapat tanda tangan Wahyu. Sebentar Pak Sen dulu. Pak Sen dulu. Iya sebentar aku luruskan juga kau. Pak Sen dulu. Pak Sen, kau tanya saya tuh siapa duluan? Ya aku jawab bahwa Biblemu duluan. Saya tanya juga yang mana duluan? Yang mana duluan? Perjanjian lama milik Yahudi daripada Biblemu. Perjanjian lama atau Biblemu yang mana duluan? Begini Pak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan kamu paling pintar tentang Alkitab, tentang Bible. Itu persatuan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Bu. Jangan kau beda-bedakan. Bukan kau Spanyol. Perasaan kau Spanyol. Spanyol ya. Pasen. Ya silakan. Pasen, tadi kan Pasen mengatakan lebih duluan mana Bible dengan Al-Quran. Kami sudah menjawab. Ya. Nah sekarang kami tanya lagi duluan mana antara Hindu dan Kristen. Kalau misalkan tolak ukur, sebentar Pak. Kalau misalkan tolak ukurnya, Pak, itu Bible kami. Pak, kalau misalkan tolak sebentar Pak. Dengarkan dulu. Anda tadi kan bicara, kami di sini mendengarkan. Kalau misalkan tolak ukurnya dinilai siapa yang duluan, siapa yang belakangan, antara adik dengan kakak, kami mengakui yang duluan itu kakak. Tetapi kalau misalkan kakaknya bejat, adiknya baik, yang mana yang harus kita ikuti? Bejatnya? Tanya dulu ini kan perumpamaan. Ini kan perumpamaan, iya, Bapak. Iya, jangan ada perumpamaan dulu. Dari mana bejatnya? Ini. Begini Pak Sen. Memang kita kan mengakui itu perumpamaan. Perumpamaan yang masuk akal, Pak. Dengarkan dulu. Nanti ketika saudara saya di sini membaca isi Bible, Anda pasti mengatakan itu perumpamaan. Iya, saya tahu itu. Tapi gini, kalian tahu, pengen tahu perjanjian lama, perjanjian baru, itu kitab kami. Itu yang belakang itu yang mengoreksi Pak. Yang belakang itu Pak. Yang belakang itu yang mengoreksi. Mengoreksi Pak, meluruskan. Al-Quran mengoreksi, meluruskan. Kitab orang. Pak, dengar Pak. Yang belakang itu Pak mengoreksi ajaran Bapak, meluruskan. Itulah. Iya. Ya Kak, di dalam Biblemu Pak. Ya, gini aku kasih tahu ya. Di dalam Biblemu itu kau menuhankan Yesus. Itu Al-Quran mengoreksi.
Sebentar. Al-Quran datang mengoreksi. Hai manusia, kata Yesus di dalam Al-Quran ya. Fa innallah, dengar. Kata Yesus Nabi Isa di dalam Al-Quran. Fa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haja siratam mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Itu Al-Quran datang mengoreksi. Karena apa? Kalian menuhankan Yesus. Maka di Al-Quran itu disempurnakan, disampaikan bahwa aku ini hanya hamba Tuhan, sembahlah Allah, itu Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Itu perkataan Nabi Isa atau Yesus di Bibelmu. Jadi Al-Quran datang belakangan untuk mengoreksi, meluruskan keimananmu yang bengkok-bengkok, diluruskan. Paham? Jadi Tuhan datang ke dunia apa? Aku tanya dulu lagi. Muhammad itu rasul. Itu satu-satu, semua dapat tanda tangan. Satu-satu dulu. Siapa? Pak Sen. Pak Sen, apalagi Pak Sen? Nanti dokternya bingung loh, pusing nanti dokternya. Satu-satu ya, mohon maaf pasien ini antri dok. Tolong siapkan resepnya ya, Bang Ho. Siapa yang menulis resep nih? Sebentar kita setelah terapi kita suruh tulis resep ya, Bang ya. Lanjut Bang. Silakan Bang Sen. Apalagi Pak Sen? Jadi gini Pak Sian ya, kita perjelas dulu, kita pertegas bahwa perjanjian lama itu bukan milik kalian. Kalian memasukkan perjanjian lama ke dalam Alkitab sebagai kesatuan. Milik Yahudi Pak, milik Yahudi. Iya, diterjemahkan. Ya Tuhanku, ya Tuhannya Yesus. Pasca Efesus 2:15 Pak Sian. Dari ya, itu sudah membatalkan. Ada aja nih kalian. Jangan dulu ke hukum Taurat, jangan membatalkan. Jadi kamu pikir siapa? Jadi kamu pikir itu perjanjian lama siapa? Milik siapa? Kamu pikir siapa? Perjanjian lama kamu pikir siapa? Lah, itu milik Yahudi. Taurat Musa itu Pak diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Itu adalah 5 Taurat Musa dan Nevi'im dan Ketuvim, kita para nabi. Jadilah disebut perjanjian lama. Itu kata Spanyol. Malu saya Bunda. Dari mana? Dari Spanyol. Dari mana? Dari Spanyol. Ada aja bunyi Spanyol. Yang saya tanya, meskipun Bible yang duluan turun, masalahnya apa, Pak Sen? Jangan menggeliat Pak Sen, jangan menggeliat. Masalahnya apa? Kalau Bible Anda yang duluan turun, masalahnya apa? Poin Anda itu apa? Jadi jangan berharap ya Pak Sen. Perjanjian lama itu Pak Sen, perjanjian lama itu 5 Taurat Musa itu milik Yahudi bro itu. Untuk marah Kristen begitu. Kristen itu harusnya menggunakan perjanjian baru saja melihat dari Efesus 2:15. Gini ya teman-teman Kristen, untuk melihat itu ayat-ayatnya satu-satu kalau satu-satu ku baca begini ya, ku baca di Bibelmu. Dengar Pak Sen, ku baca di Bibelmu Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhanmu terkutuk menurut Paulus. Nah, itu resikonya kalau kau menganggap Paulus itu rasul. Yesus dikutuk menurut Paulus. Yesus itu Tuhan terkutuk. Bukan satu-satu. Itu tadi. Jangan teriak-teriak Pak. Jangan stres. Itu kubacakan datamu itu. Saya baca satu-satu Al-Quranmu nanti. Bacalah Pak, bacalah. Nah, risikonya Pak di Bibelmu itu Yesus itu dikutuk oleh Paulus. Jadi bagaimana itu kau menuhankan Tuhan yang terkutuk Pak? Makanya Al-Quran datang. Al-Quran datang untuk meluruskan. Nabi, ya. Apa Paulus? Kenal nggak Paulus? Kenal nggak Paulus? Kenal nggak Paulus? Aku baca di Bibelmu, Paulus itu di Bibelmu itu Paulus botak. Aku lihat gambarnya ya. Kalau aku baca, aku lihat gambarnya dia botak. Dia pendusta, bapak segala dusta. Apalagi di Bibelmu ya. Paulus pembunuh.
Paulus pembunuh. 1 Korintus 4:10. Penjagal. Itu ku kenal Paulus begitu, Pak. Aduh, Bu, baca dengan seksama itu, Bu. Loh, Jangan kamu kan asal bertanya, klaim aku dulu kenal apa Paulus. itu segala macam, Bu. Coba Bunda, Aduh, coba. ini ada Coba. Ibu ini, Pak. Pak, pasien Dari mana itu tadi. ajaranmu, Bu? Iya. Selalu Pasien. benci sama agama lain. Selalu Sebentar. benci sama Tidak benci, Pak. Tidak ada benci di sini, Pak. Tidak ada Pasien. benci di antara kita, Pak. Sebentar, Aku hanya sebentar. meluruskan supaya Sebentar. kamu jangan tersesat, Pasien. Pak. Lanjut. Kan enggak begitu, Bu. Tadi Bu. pasien kan bilang, pasien kan bilang, apakah kami pasien? Jangan mana mau meluruskan. Ini kok Ini anak-anak Kristen boleh bicara tidak satu-satu. Anda kok bicara begini ya? satu-satu loh. Jadi, Sama-sama artinya, Bu, kekurangan pula. Bersamaan bicara satu-satu dong. Ya kan? Udah Kalian biasa dalam menanggung agama lain berdamailah. Begitu. Jangan urus. Coba Muhammad mereka gitu tuh ngomongnya. Itu, Bu, ya. Pasien. Tadi kan Kalian satu-satu bicara. Tadi pasien bilang, jangan urus agama sana, agama sini. Semua terus ada lu gitu. turun masuk ke grup Argoy aja. Turun masuk ke grup Argoy. Gua nggak akan ngurusin. Bilang ke orang-orang Kristen jangan ngurusin Islam juga. Silakan. Turun aja turun, Pak. Iya, saya bilang Diskusi itu. kagak mau lu. Hilang. Kita udah ngebaikin. Ya udah sama aja. Udah sana pergi. Itu masalahnya intinya itu. Ya pergi, Pak. Sabar, Pergi, Pak, Bang. sana, Pak. Sabar, Bang. Jadi Sabar, Bang Dewa. Sabar, Bang. Ada lagi di bawah yang mengatakan agama baikmu ya. Ih, bener-bener tolol nih orang. Sabar, Bang, sabar. Ada Begini, lagi nih Pak yang di Sen. bawah. Bu, sebentar. Tadi dia mengatakan, Bapak kenal nggak sama Paulus? Saya tanya, bapaknya Paulus siapa? Mereka aja nggak kenal sama Paulus. Ini coba Heri Harapan tolong naikin dong di atas, di bawah nih. Ini Dewan Agama Wahyu. poligami. Dewan Wahyu. Bantu. Ya, kita bahas gini. mengenai soal ini poligami Tuhan sama poligami. Ayo. Kami tidak pernah akan mempoligamikan mengganggu Tuhan. Kalian para oten dengan catatan silahkan semua kata-kata yang ada di dalam Al-Quran hilangkan yang ada di Alkitab. Contoh kata Allah hilangkan, kata Rasul hilangkan. Jangan sampai ada. Berhenti kita berdebat. Selesai. Naiklah, teman-teman Kristen naiklah. Ayo. Kamu bisa naik, ayo. Ini Dewan Wahyu masih ada dia. Oh, masih ada ya. Silakan Bang Masih ada Dewan, satu. silakan. Apa yang ingin disampaikan? Ayo. Diskusi santai aja ya, kita diskusi baik-baik gini. Pertanyaan saya gini. Pertanyaan saya gini, Bang. Oke, Bang, begini. Bang Dewa. Pernyataan kamu banget tadi. Nyuruh kita naik, ya kan? Oh. Nah, sekarang kalian mau mencoba meluruskan. Kalian aja masih nggak tahu jalan yang lurus yang mana. Masih aku bertanya. jelaskan. Oke, aku jelaskan. Diam ya, aku jelaskan. Di dalam Bibelmu itu, ya, Yesus adalah jalan. Semua nabi itu adalah jalan. Apa itu jalan? Jalan itu penunjuk, ya, memberi kita petunjuk. Semua nabi membawa ajaran dari Allah, menyampaikan, ya. Nabi Isa atau Yesus membawa petunjuk, jalan, bukan tujuan, bro. Tujuannya itu kepada Allah. Allah Bapa kalau di kalian, ya, itu tujuan kalian, surganya Allah. Apa kata Yesus di Yohanes 17:3, ya? Hidup yang Kena ban. Kena ban lagi Bunda. Iya, gimana? Yohanes 17:3. Baca dari awal dong. Ini putusan yang kekal dengan mengenal Engkau. Ya. Itu suaranya siapa itu? Allah yang Kemana dia itu? Kebendet. Hah? Ya kalau dilapor. Kebendet ya? Kebendet. Hah? Iya. Ngomongnya sembarangan aja. Enggak sembarangan. Kerja kalian oten kan emang udah gitu. Kalian itu, ya kan, kalian agama kopiah, agama jiplak, agama mengadopsi. Oke, di mana? Ayo tunjukkan datanya. Sebentar. Muhammad itu rasul. Muhammad itu rasul, bukan nabi. Sebentar.
Pak Dewan sebentar. Kalau Muhammad Nabi juga, Rasul juga, dia berdiri di antara dua buah perahu. Iya, udah iya. Baca Al-Maidah 12. Tadi kan ente mengatakan kalau Al-Quran adalah agama jiplak. Sekarang tolong cari ayat-ayat di dalam Al-Quran yang buah pelernya hancur. Al-Maidah 12. Baca Al-Maidah 12. Iya. Perjanjian dari Bani Israel. Iya, udah. Nah, sekarang tadi Bapak mengatakan Al-Quran adalah agama jiplak. Tolong cari dalam Al-Quran ayat yang mengatakan yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Tolong cari ayatnya di dalam Al-Quran. Ya sekarang itu dulu. Kalian jawab. Perjanjian apa yang diambil oleh kalian? Sebentar. Perjanjian apa yang diambil? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Sebentar. Jangan bilang Muhammad Nabi dan Rasul. Rasul itu utusan Isa. Aduh. Ya Al-Maidah 19-nya. Di mana membawa kabar gembira, jalan yang lurus dan memberi peringatan. Jangan. Ya kan? Itu Al-Maidah 19. Anda membahas sesuatu yang Anda tidak Kalian pahami. minta jalan yang lurus, hijina sirotol mustaqim. Suruh tanya ke orang Kristen, orang Yahudi. Tapi kalian malah menjatuhkan orang Kristen. Baik, Ngomong di situ sembarangan, dijelaskan. Ya udah. Iya. Anda naik di sini mau marah-marah, tetapi tidak mampu menunjukkan perkataannya nggak enak itu tadi. Begini Pak. Sekarang saya nanya, Muhammad itu Rasul atau Nabi? Itu aja. Tadi kalau bisa Rasul, saya setuju karena Muhammad hanya seorang Rasul, bukan seorang Nabi. Ya. Bukan seorang Nabi, seorang Rasul. Nah, kenapa An-Nisa 157 diserupakan? Pertanyaannya itu aja. Gini, Al-Quran kan bingung di situ. Ini kenapa Oten pada blow on ya? Bingung. Dia bilang gini ya, izin ya. Rasul katanya itu utusan Nabi Isa gitu loh. Bro, itu Rasul itu berasal dari bahasa apa ya? Udah nggak usah bawain nama bahasa. Kalian adopsi, ajaran adopsi. Sekarang kalian apa? Jadi kamu ini saya tanya, kamu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Iya, itu dari bahasa Ada nggak kata Rasul di Biblemu? Itu dari bahasa Arab. 1, 2, 3, suara saya gede. Kalau kamu nggak mau jawab, saya ngomong terus. Kamu jawab, ada nggak kata Rasul di Biblemu? Ada atau tidak? Jawab. Ya Rasul itu. Jawab. Itu kata Rasul. Jawab. 12 Rasul. Jawab. Cuma kalian yang panggil Paulus Rasul. Ada nggak kata Rasul di Biblemu? Nggak ada. Muhammad itu belajar Ada dari nggak kata Rasul di Biblemu? Jawab. Rasul. Muhammad hanya seorang Rasul. Ada nggak kata Rasul di Biblemu? Ada. Dia membawa kabar. Gini aja. Saya permudah. Apa arti Rasul menurut kamu? Arti Rasul. Inilah kau ini katanya di luar nada, tapi hal-hal yang berhubungan dengan Islam itu kau copak semua, kau contek. Kau udah colong kitabnya Yahudi. Kamu ke Islaman, terjemahan pakai istilah-istilah Islam. Kau ini sebenarnya copet tapi menuduh orang lain copet. LAI itu pencopet, LAI itu penipu, memakai istilah-istilah Islam di dalam terjemahan. Istilah Islam kau pakai, perjanjian lama kau pinjam, baru kau batalkan sendiri. Ini namanya open kafir yang kayak begini nih. Dia ada diskusi baik-baik nggak mau. Nggak akan beres. Makanya itu kalau blow on jangan dipiara, ayam piara nelor. Paham kau? Baca firman tiap hari. Turunin aja pada percuma ya Allah. Ini kau sudah nyolong kitab orang, udah kabur dia. Kau udah nyolong kitab orang. Enggak, udah nggak beres, Bandi. Nggak beres. Ini penasaran yang saya kecil dari suara dia apa? Suara saya gede begini gitu loh, gua hajar loh. Udahlah, ya. Ini sebentar yang dibawa. Tolong ditarik dong atas nama Harapan ini. Tadi dia mengatakan bahas mengenai soal poligami. Kita bandingkan poligami istri dengan poligami Tuhan. Silakan naikkan dia. Ya, Wak, ini juga harus diluruskan ya. Menurut dia katanya Rasul itu adalah utusan Nabi Isa. Itu nenek lu kiper yang ngajarin gitu loh.
Nenek lu kiper siapa yang ngajarin? Sedangkan Nabi Isa sendiri utusan Tuhan, dia adalah rasul. Rasul itu punya kitab, wajib disampaikan kepada umatnya. Itu namanya rasul. Gitu loh. Masa ada orang mengutus orang adalah yang diutus rasul? Kenapa? Mau dipaksakan kepada Paulus. Paulus rasul diutus katanya oleh Yesus. Nenek lu kiper. Padahal istilah rasul nggak ada di Bibelmu. Yang ada adalah apostolos Paulus. Bukan rasul. Rasul bahasa Arab. Katanya dia datang duluan. Kita katanya nyolong-nyolong. Padahal dia sendiri yang nyolong istilah-istilah Islam. Kenapa? Supaya laku agama ini. Kalau enggak nyolong kayak gitu enggak laku dia gitu loh. Nyolong. Paham kau ya? Nyolong dari Islam, ya kan? Terus maling teriak maling. Nah, ya kan? Gak ada ilmu. Iya. Yang ngomong ada siapa sih suaranya kecil nih? Pisah suaranya dong. Antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Silakan pakai perjanjian baru toh. Karena perjanjian lama bukan milik kekristenan. Kalian pokoknya kalau ada gua bersihin semua orang-orang yang blow on kayak gini. Oh, naik lagi nih yang dicelupakan, naik lagi yang dicelupakan. Minta lagi naik yang dicelupakan ya. Celupakan dia, Bunda. Gimana Bunda? Kenaban? Jadi gini Stefanus, ya. Stefanus, saya himbau kepada Anda itu, kau belajari dulu perjanjian lama itu milik siapa. Ya. Tora, dengerin dulu saya bicara. Kau itu nggak punya ilmu, makanya dengerin orang yang berilmu. Iya, saya punya ilmu saya. Apa? Ya, gitu ya. Isi perjanjian lama apa aja, Stefanus? Ya, ini kejadian lama. Nah, saya tanya kau dulu, apa isi perjanjian lama itu apa aja isinya? Ya, kita kejadian. Kejadian doang. Kasihan kau ini. Perjanjian lama itu istilah belakangan. Tidak ada istilah perjanjian lama. Itu adalah perjanjian utama kitab Musa. Yang namanya itu Tanah. Isinya ada 3. Ya, Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Itulah yang kau colong, kau sebut perjanjian lama. Yahudi menolak itu karena apa? Bolehlah kau pakai, tapi kau salah gunakan. LAI menerjemahkan banyak kelirunya begitu. Nggak ada. Makanya kau belajar, bro. Nah, kalau kau nggak punya ilmu, lebih baik kau bertanya saja, kita yang jawab. Kamu nggak tanya. Daripada kau berpendapat memalukan, bro. Ayo. Siapa sepakan tuh, ayo. Ngomong apa sih ini orang? Gak dapat dikasih naik lagi orang yang mau dicelupakan, Bang. Tidak ada kayu rotan pun jadi kau ini. Gak apa-apa lah kau. Kami terima kau padanya. Kamu kan ngomong apa sih? Siapa yang dicelupakan tuh kan? Dia kumur-kumur. Jangan ngomong apa sih lama-lama itu kau. Saya sunat hidup-hidup kau itu. Kalau kau makan, bro. Kalau kau makan, jangan ngomong. Kunyah dulu makananmu. Siapa yang dicelupakan tuh? Ayo. Oke, saya jawab. Oke. Yang di Al-Quran itu tidak disebutkan nama yang diserupakan. Ayo. Tidak disebutkan namanya, saya nggak tahu. Saya jawab, Al-Quran tidak memberitahu saya, jadi saya tidak tahu nama yang diserupakan. Paham kau? Maksa. Oke, kalau kau paksakan, biarin. Kalau kau paksakan, saya boleh ngarang bebas. Yang diserupakan itu adalah Paulus yang disalib. Mau kau? Kau paksa saya menjawab ya. Yang diserupakan itu Paulus, ya. Kau paksa saya menjawab. Paulus yang mati disalib terbalik. Nah itu. Siapa sih Bang? Ayo. Kedua, Paulus yang diserupakan itu juga ada orang yang disalib bersama dengan penjahat, di tengahnya itu terkutuk dia. Itulah yang diserupakan, yang tersalib itu. Bodoh kamu. Yang namanya Yesus Yunani. Nah, Yesus Yunani inilah yang disalib. Yesus Yunani inilah yang disalib, ditelanjangin, gitu ya. Ditelanjangin, kemudian terkutuk dia menurut Paulus. Itulah yang diserupakan. Bang, biar aku jawab, Bang. Ya kau kan suruh jawab, saya jawab. Yang diserupakan aku tahu. Nus, didengar ya.
Tahu kenapa Allah tidak menyebutkan namanya? Karena memang tidak penting bagi orang Islam. Bagi Allah tidak penting menyebutkan musuh Allah itu. Karena kalau disebutkan dia akan terkenal. Kau dengar. Yang penting bagi Allah adalah Isa itu selamat. Isa alaihissalam selamat. Tidak penting menyebutkan orang. Saya jawab nih. Kita jawab aja bang. Yang kalau menurut pertanyaan kamu, yang diserupakan itu ini di luar Al-Quran ya. Saya jawab karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Tapi kau memaksa siapa yang diserupakan? Saya pakai Bible. Yang diserupakan adalah Yesus Yunani yang disalib terkutuk, gitu loh. Paham? Nah itu benar. Yesus versi Yunani yang disalibkan itu. Kau paham kan? Kamu tuh tak penting kamu tuh. Gimana kamu? Ya itu yang disalib bro, Yesus Yunani yang disalib terkutuk, Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Sebentar sekali, besari dulu, host besari dulu. Mau kasih lihat dulu Stefanus ini sebentar, sedikit sekali. Haya, cincau lah Stefanus. Ini kau dicelupin ini Stefanus, ini kamu yang dicelupin. Tengok, aku bilang celup. Nih Stefanus, tengoklah Stefanus. Ini kau nih. Ini kamu tuh dicelupkan kamu ini, kelelep nih. Nah. Anus kau bersih dulu. Udah dulu ya teman-teman, sekian dulu dari saya, Otenya Blow On. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.